Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fakta, saya doakan Sobat Fakta semuanya sehat selalu. Yang belum subscribe, yuk subscribe, like, komennya. Yang sudah subscribe, saya doakan masuk surga ya. Sobat Fakta pasti tahu dinosaurus, hewan besar di dunia. Apakah Sobat Fakta percaya dinosaurus itu ada? Yuk simak penjelasan tentang dinosaurus menurut pandangan Islam. Tonton sampai habis ya. Dinosaurus telah menarik banyak perhatian dari segala usia, baik anak-anak sampai orang tua. Dinosaurus sebagai hewan purba yang diperkirakan hidup 255 juta tahun yang lalu, yang saat itu umur bumi masih ribuan tahun dan permukaannya masih daratan yang menjadi satu bagian yang luas, belum terpecah-pecah seperti sekarang. Tidak dapat disangkal beberapa dinosaurus hewan yang buas, namun tidak sedikit juga dinosaurus yang tidak buas. Pada tahun 1842, naturalis Inggris Sir Richard Owen menciptakan istilah dinosaurus yang berasal dari bahasa Yunani denios yang artinya sangat besar dan sauros yang berarti kadal. Fosil dinosaurus ditemukan di 7 benua. Segala sesuatu yang diketahui tentang dinosaurus didasarkan pada fosil dari tulang, gigi, jejak kaki, dan telur. Sebelum kita bahas dinosaurus dalam Islam, ada baiknya perlu diketahui realita, fakta, dan teori. Pertama, realita ada dua. Di antara prinsip yang perlu kita pahami bahwa realita di alam ini ada dua. Realita syar'i, itulah semua realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya SAW. Meskipun realita itu tidak bisa dibuktikan dengan indera atau logika manusia. Kita meyakini adanya surga, neraka, malaikat, trompet sangkakala, nikmat kubur, azab kubur, dan perkara gaib lainnya. Tapi kita yakin itu semua ada dan bukan khayalan. Mengapa kita mengakui itu sebagai realita, padahal kita tidak pernah menginderanya? Karena kita percaya dan mengimani sumber berita yang menceritakan semua hal gaib tersebut. Realita kauni, itulah semua realita dan kejadian yang ada di alam dunia ini, baik telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Kita meyakini adanya listrik sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Tapi kita percaya itu realita karena kita bisa merasakan pengaruhnya. Kedua, antara klaim dan realita. Bagian ini penting untuk Anda bedakan. Tidak semua klaim berarti itu realita. Sekitar tahun 1969, Amerika dengan sangat bangganya memproklamirkan bahwa Neil Armstrong orang pertama yang berhasil mendarat di bulan. Namun ternyata semua bukti klaim itu hanya dusta dan kebohongan. Artinya itu bukan realita. Tidak selayaknya diyakini. Orang Syiah mengklaim mereka memiliki mushaf Fatimah. Namun hingga saat ini mereka sendiri tidak bisa menunjukkan wujud mushaf Fatimah itu. Tidak berbeda dengan yang pertama, hanya kedustaan. Orang Nasrani mengklaim Yesus mengerjakan ajaran Trinitas. Namun sungguh aneh, hingga sekarang mereka tidak bisa menunjukkan bukti adanya ajaran itu. Tidak berbeda dengan yang pertama dan kedua, hanya kedustaan. Ketiga, antara teori dan realita. Beberapa orang kesulitan membedakan antara teori dan realita, sehingga tidak jarang teori diyakini sebagai realita. Padahal kita semua teori sesuai realita. Teori bisa bertahan dan bisa diruntuhkan. Bertahun-tahun kita dikibuli dengan teori evolusi Darwin, bahwa makhluk di alam semesta ini mengalami evolusi.
menjalani hidup secara bertahap hingga menuju titik sempurna. Hingga beberapa orang meragukan, sejatinya manusia itu keturunan Adam ataukah si kera Pithecanthropus. Orang tidak sadar bahwa itu hanya teori, dan teori bukan realita. Dinosaurus dalam Islam. Dinosaurus, benarkah binatang ini pernah tinggal di bumi ini? Yang perlu kita tegaskan mengenai keberadaan makhluk ini hanyalah sebuah teori. Mereka diprediksi hidup pada masa ratusan juta tahun yang lalu. Para ahli paleontologi menemukan berbagai fosil yang kemudian dirangkai seperti sedemikian rupa, kemudian dipostulatkan layaknya binatang. Dan tentu saja ada banyak tambahan baik dari sisi anatomi, morfologi, maupun fisiologi, terutama yang telah difilmkan. Kita tidak tahu sampai kapan teori ini bertahan dan dihargai masyarakat. Yang jelas, sikapi teori ini sebagai teori yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Tidak dijumpai adanya satu dalil, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan jenis binatang ini. Karena itu, selayaknya kita tidak memaksakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk memihak teori tersebut. Dalam fatwa Islam pernah disinggung tentang dinosaurus. Jawaban pertama yang disampaikan, tidak ada dalil tegas dari Al-Quran maupun Sunnah yang menetapkan adanya makhluk tersebut maupun yang meniadakan keberadaan makhluk tersebut. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang dipahami sebagian ulama bahwa ada makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam. Ayat yang mengisyaratkan adanya kehidupan sebelum Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pengganti di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Makhluk yang pertama tinggal di muka bumi adalah golongan jin. Lalu mereka berbuat kerusakan atau maksiat dan saling menumpahkan darah. Satu sama lain saling membunuh. Kemudian Allah mengutus iblis. Lalu iblis dan tentaranya berhasil memerangi mereka hingga mengejar mereka ke ujung lautan dan puncak gunung. Kemudian Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di bumi. Tafsir Ibnu Katsir. Sebagai catatan, iblis kala itu adalah hamba yang baik, yang rajin beribadah kepada Allah, tidak sebagaimana jin lainnya. Jika kita memastikan ada makhluk sebelum Adam, bukan berarti kita memastikan ada dinosaurus ketika itu, karena kita tidak memiliki data jelas. Apakah binatang yang hidup di zaman sebelum Adam itu apakah seperti dinosaurus yang dibayangkan orang sekarang, ataukah bentuknya lain? Andai dinosaurus itu benar-benar ada di masa silam, kita meyakini bahwa Al-Quran maupun Sunnah tidak menolaknya. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak menolak kebenaran. Ini jika benar-benar ada yang namanya makhluk dinosaurus itu. Jika kita renungkan, tahu dan tidak tahu dinosaurus tidaklah menambah iman maupun mengurangi iman, karena Al-Quran dan hadis tidak menyinggung hal ini. Andai kita meyakini dinosaurus itu ada, tidaklah keyakinan ini akan mengantarkan kita ke surga atau membawa kita pada kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya. Karena itulah, seperti yang telah dipaparkan dalam pengantar, bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup bahagia. Akan lebih berharga jika kita gunakan waktu ini untuk mengkaji hal yang manfaat yang kita butuhkan dalam keseharian kita.